Aturan pidana mati dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendapat sorotan. Aturan itu disorot usai mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, dijatuhi hukuman mati. Aturan mengenai pidana mati yang disorot itu tertuang dalam pasal 100 KUHP baru. Dalam KUHP yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 silam, pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan harapannya ini bisa mengayomi masyarakat. Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi Kamis 23 Februari 2023 akan mengangkat tema Vonis Hukuman Mati KUHP Lama versus KUHP Baru. Bersama saya Griselda, di mana edisi ini adalah edisi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Telah hadir bersama kami untuk berdialog mengenai tema ini, ada dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Ari Wahyu Irawan SHMH. Assalamualaikum Pak Ari. Terima kasih sudah hadir ke studio untuk berbincang bersama. Ya, saya bersyukur juga hari ini bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa juga di sini. Untuk berdialog bersama-sama. Baik. Narasumber kita yang kedua ada Ibu Rini Apriani SHMH. Selamat sore Bu Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Rini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Rini adalah dosen ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yang spesial di tahun ini adalah juga bergabung bersama kami di studio teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang akan ikut aktif dalam dialog hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut terkait vonis hukuman mati ini, KUHP lama versus KUHP baru dengan para narasumber dan teman-teman mahasiswa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Hukuman mati merupakan praktik pada suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tak bisa dipungkiri bahwa selain menjadi salah satu hukuman tertua di dunia, hukuman mati juga menjadi salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Pihak yang kontra berdalil pidana tersebut tidak manusiawi dan melanggar HAM sehingga perlu dihapuskan seperti apa yang telah diterapkan oleh Prancis sejak tahun 1981 untuk tidak lagi melaksanakan hukuman mati. Dan sebagian pihak mendukung eksistensi hukuman mati dengan anggapan bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis untuk melakukan kejahatan berat karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan berulang dan dinilai sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya. Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia kini memasuki babak baru yang tak hanya menyinggung isu HAM saja. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, hukuman mati yang semula merupakan pidana pokok, kini pidana mati yang diatur di dalam pasal 98 sampai dengan pasal 102 KUHP terbaru kini akan selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan 10 tahun. Kondisi ini tak ayal memunculkan beragam reaksi dan komentar berbagai pihak. Ada kalangan yang berkomentar ini adalah kemajuan dalam HAM. Namun ada pula yang berkomentar miring bahwa pidana mati KUHP terbaru jauh dari nilai kepastian hukum.
sangat membingungkan dan bagaikan hantu antara ada dan tiada. Lalu bagaimanakah sebenarnya kepastian hukum pidana mati yang nantinya dituangkan dalam putusan hakim pasca berlakunya KUHP baru? Langkah apa yang akan dilakukan para hakim menyikapinya hukuman mati pasca diundangkannya KUHP terbaru? Serta bagaimanakah komentar para akademisi dan masyarakat? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Vonis Hukuman Mati, KUHP lama versus KUHP baru. Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan pengantar dialog kita sore ini terkait dengan vonis hukuman mati KUHP lama versus KUHP baru. Oke, mengawali diskusi kita sore hari ini saya akan ke akademisi dulu. Saya akan ke Bu Rini terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sebenarnya formulasi atau apa yang berubah seperti itu. Saya ke Bu Rini dulu, Bu. Bu, seperti yang kita dengar bersama di pengantar tadi bahwa ada perubahan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, terutama dalam ketentuan pidana mati. Bagaimana Ibu melihat perubahan ini? Apa yang berubah? Kalau dalam KUHP baru seperti yang tadi kita dengarkan di tayangan tadi kan ya, bahwa dikeluarkan dari pidana pokok. Jadi kalau dalam KUHP yang lama, dalam pasal 10, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Kemudian dalam KUHP yang baru, ternyata dalam pasal 64 KUHP baru tersebut, pidana terbagi menjadi 3. Jadi bukan 2 lagi, jadi 3, pidana pokok, kemudian pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus, seperti itu. Nah, pidana pokok sendiri tidak lagi mencantumkan pidana mati sebagai bagian daripadanya. Akan tetapi hanya berisi pidana penjara, kemudian pidana kurungan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, pidana yang bersifat khusus, inilah yang menjadi bagian yang akhirnya pidana mati masuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang diancamkan secara alternatif. Seperti itu yang berubah di dalam KUHP yang baru. Menarik, ada tambahan slot khusus ya Bu ya. Slot ada khusus, slot khusus betul. bahasanya. Ada pidana khusus. Selain pidana mati, apa lagi yang termasuk dalam pidana khusus tersebut? Pidana mati aja. Jadi hanya pidana mati. Dalam penjelasannya pidana khusus itu adalah pidana mati yang diancamkan secara alternatif. Artinya memang khusus untuk pidana mati Khusus seperti. untuk pidana mati. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini bahwa dengan adanya KUHP baru ini ada tambahan, yaitu pidana khusus seperti itu. Bagaimana perbedaannya dengan KUHP lama, Pak? Apa yang terutama di bidang bagi hakim sendiri dengan adanya perubahan ini, apa yang terjadi dari skema penegakan, dari skema apa yang terjadi? Sebenarnya dari KUHP lama maupun KUHP yang baru ini masih ada beberapa tindak pidana yang memang diancam dengan hukuman mati. Artinya hukuman mati memang tidak dikeluarkan dari ancaman hukuman pidana seperti makar, pembunuhan berencana maupun dengan kekerasan, kekerasan yang mengakibatkan mati untuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. Namun demikian dengan adanya KUHP yang baru ini, maka hakim tidak dapat serta-merta kemudian menjatuhkan hukuman pidana mati itu kepada pelaku atau terdakwa, pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut. Karena itu harus dilihat dulu hukuman pokoknya, kan dia tidak ada di sana sekarang, tidak ada di hukuman pokok itu. Sehingga ketika hakim harus menjatuhkan hukuman mati itu harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang extraordinary gitu, bukan artinya orang ini sudah tidak bisa lagi dibina dari pandangan hakim si pengambil keputusan tadi bahwa tidak bisa lagi diharapkan dan membahayakan masyarakat, baru dijatuhkan pidana mati. Itu pun dengan masa percobaan selama 10 tahun gitu. Artinya ya ketika hakim mau menjatuhkan putusan itu wajib disertai dengan pidana percobaan selama 10 tahun. Apakah nanti 10 tahun itu dilihat apakah selama 10 tahun itu kemudian nanti ada perbaikan sikap, ada perbaikan diri si terpidana itu tadi sehingga kemudian nanti bisa dirubah ke pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dengan
Jadi skemanya saat ini adalah semua tindak pidana yang dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati itu disisipkan pidana percobaan, ya Pak ya? Bisa disisipkan pidana percobaan selama 10 tahun. Syarat dan ketentuan yang berlaku apa nih Pak? Nah, ini, agar bisa berubah tadi menjadi pidana 20 tahun atau pidana seumur hidup kata Bapak tadi. Inilah yang kemudian menjadi hal yang tadi sempat dikhawatirkan. Artinya siapa yang kemudian menilai ini si terpidana ini bisa menjalani apa bisa memperbaiki dirinya. Otomatis itu semuanya ada di lapas ya selama dia menjalani masa percobaan itu menjadi kalapas itu atau karutan mungkin ketika di depan di rutan itu yang akan menilai itu kan yang menjadi perdebatan di masyarakat kemudian itu ketika hakim sudah menjatuhkan pertimbangan yang mungkin sangat berat bagi hakim menjatuhkan hukuman mati tapi kemudian ya bisa dianulir ketika selama 10 tahun menurut pertimbangan mungkin kepala lapas atau ketika kita karena sudah Bapak sebut ketika kita menggunakan kan ada dua syarat yang pertama ada penyesalan dari terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri kemudian adanya peran terdakwa dalam tindak pidana seperti itu. Nah, bukankah ini sangat subjektif seperti itu, Pak? Ya, itulah mengenai peran terdakwa dalam tindak pidana itu kan pasti sudah dipertimbangkan oleh hakim, sudah masuk dalam pertimbangan hakim. Tapi kemudian rasa penyesalan juga ya hampir semua terpidana yang kita sidang itu ketika ditanya pasti menyesal kan begitu. Tapi apakah penilaian itu cukup gitu kan? Ya, betul. Sehingga kemudian hakim kemudian yakin ini betul-betul menyesal atau hanya sekedar ya karena saya sekarang menjalani dakwaan gitu harus menjalani persidangan ya saya mengatakan menyesal. Itu memang penilaian itu kan tidak cukup dengan satu hari itu saja. Artinya kan nanti penyesalan itu akan terlihat dalam kehidupan dia selama menjalani pidana tadi. Tapi saya kira siapapun orang yang kemudian dipidana 10 tahun atau hukuman mati kemudian dimasukkan di sel dipidana di penjara pasti ya rata-rata ya pasti akan menyesal dan akan berbuat lebih baik. Apalagi kalau sudah dipidana mati ya Pak ya? Dipidana mati, otomatis kan ya itulah jalan tobatnya dia kan. Bu Rini, saya ke Bu Rini. Gimana Bu alat ukurnya ini? Apa alat ukurnya untuk menilai seseorang itu benar-benar menyesal? Kalau dari kacamata akademisi ada nggak alat-alat ukur yang digunakan seperti untuk menilai bagaimana kapan dikatakan seseorang tersebut benar-benar menyesal seperti yang dikatakan Pak Hakim tadi ya ketika di sidang dia menyesal seperti itu. Tapi ada nggak alat ukurnya kira-kira? Memang ini yang memang masih menjadi problem yang masih menjadi kontrasnya di dalam masyarakat khususnya karena memang sampai saat ini aturan tersendiri kan belum ada mengenai bagaimana sih mengukur penyesalan seseorang sehingga di dalam penjelasan dalam KUHP tersebut dikatakan ya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan dan instansi yang terkait jadi ya bagian dari lapas ataupun juga instansi lain seperti itu jadi memang belum ada kepastian formulasi terkait dengan pengukuran tersebut. Oke, karena tadi sudah di-mention, belum ada kepastian. Bukankah ini tambah menjauhkan dari tujuan hukum itu sendiri untuk mencapai nilai kepastian? Untuk mencapai nilai kepastian mungkin memang agak jauh seperti itu. Akan tetapi kan balik lagi bahwa tujuan dari pemindahan bukan hanya berkaitan dengan kepastian hukum, akan tetapi juga untuk perlindungan dan ketertiban masyarakat dan juga berkaitan dengan kepentingan si pelaku juga termasuk di dalamnya karena pelaku juga bagian dari masyarakat seperti itu sehingga penyusun dari KUHP tersebut berpendapat bahwa hukuman mati tetap diadakan seperti itu tetap dimasukkan dalam KUHP akan tetapi di sisi lain juga diberi kesempatan kepada si pelaku untuk bisa memperbaiki diri seperti itu. Kalau menurut Bapak Hakim sendiri gimana Pak? Ya, jadi seperti disampaikan Ibu tadi ya, memang ketika hakim memutus itu tidak hanya sebatas pada kepastian hukum. Di situ ada sisi keadilan, sisi kemanfaatan yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim. Tetapi itu tadi ketika hakim memutuskan seseorang untuk kemudian bersalah dijatuhi hukuman mati, itu tentu saja dengan pertimbangan yang sudah cukup luar biasa. Gitu. Artinya hakim sendiri punya beban yang luar biasa untuk menjatuhkan hukuman itu. Nah itulah, dan ketika ditanya ya pasti menyesal. Terdakwa saat itu di persidangan. Tapi ya memang kemudian penilaiannya menjadi tidak pasti ketika sudah ada berada di lapas itu. Kalau kita lihat kerangkanya secara umum Pak dengan adanya KUHP baru, terlepas dari pro kontra yang selama ini terkait pidana mati kan pidana mati ini juga isu lama ya Bu ya Pak ya, bahwa memang banyak sekali pro kontra. Bagi yang pro mereka menganggap bahwa ini salah satu cara yang efektif, yang efisien untuk menimbulkan efek jera. Tapi untuk yang kontra juga ini melanggar HAM seperti itu. Nah dengan adanya formulasi KUHP yang baru ini, bagaimana tanggapan Pak Hakim sendiri? Jadi kalau kita
membaca ketika pro kontra ini muncul KUHP baru ini terkait vonis hukuman mati, memang ini seperti jalan tengah gitu ya. Jadi antara yang pro kontra diambil jalan tengah, tapi sebetulnya memang menjadi ambigu juga untuk pihak-pihak yang kontra dengan hukuman mati, karena mereka masih menyaksikan mungkin ada kesalahan dalam peradilan itu, sehingga kemudian orang ketika sudah dihukum mati tidak bisa dihidupkan lagi kan. Sementara kesalahan peradilan itu bisa jadi ditemukan di belakang hari, di kemudian hari kan begitu. Itu yang menyebabkan munculnya ya semacam jalan tengah ini. Coba mungkin ditunggulah sampai 10 tahun itu, apakah kemudian betul-betul terdakwa ini pantas dihukum mati atau kemudian dia bisa menyesal dan bisa memperbaiki dirinya. Itu yang mungkin ditunggu oleh si pembuat kebijakan ini gitu, supaya jangan sampai ada ketika seorang sudah dihukum mati kemudian ternyata ada sistem peradilan yang salah di sana yang dilanggar, atau kemudian untuk memperbaiki orang kan tidak harus dengan mematikan orang kan begitu. Jadi supaya tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Oke, baik. Dari segi Bu Rini sendiri, ya memang isu hukuman mati juga seperti itu. Bahkan tahun kemarin juga sudah kita bahas seperti itu kan Bu ya. Banyak sekali yang pro dan kontra seperti itu. Kalau Ibu sendiri dari sisi akademisi, bagaimana melihat formulasi KUHP yang baru ini? Apakah memberikan ketertiban, apakah kepada masyarakat, atau sebaliknya dengan adanya sistem yang seperti ini? Ada sisi positif, ada sisi negatifnya tetap sih. Karena secara pribadi saya menganggap bahwa memang masih penting, masih perlu adanya hukuman mati seperti itu. Jadi bagi sebagian orang yang menganggap hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, kita kembalikan bahwa kita juga harus melihat dari sisi korbannya gitu kan. Jadi kalau dari sisi korban, apalagi tindak pidana yang dikenakan hukuman mati ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan extraordinary crime, ya kan. Jadi yang memang khusus betul gitu, antara lain korupsi, kemudian terorisme, narkotika, yang korban itu nggak hanya 1-2 orang, sehingga keberadaan hukuman mati sendiri itu memang masih, kalau menurut saya itu masih perlu gitu dalam KUHP seperti dalam hukum pidana di Indonesia itu masih diperlukan. Jadi hukum pidana masih diperlukan. Hukuman mati masih diperlukan. Hukuman mati masih diperlukan, dan KUHP baru mencoba memfasilitasi itu dan memberikan jalan tengah seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa selain hukuman mati juga masih diberikan masa percobaan tadi. Jadi sisi korbannya ada dengan memunculkan bahwa hukuman mati tetap ada bagi si pelaku. Karena tapi dari sisi si pelaku sendiri, untuk bisa membuat seseorang menjadi lebih baik lagi, itu juga ada dengan memberikan masa percobaan tadi, seperti itu. Tapi bukankah dengan adanya extend 10 tahun misalnya seperti itu, bukankah itu memungkinkan timbul adanya praktek-praktek quote-unquote mufakat jahat seperti itu? Itu yang menjadi sisi negatifnya pada akhirnya. Jadi sisi positifnya ada dengan mengakomodir kedua belah pihak. Tapi sisi negatifnya seperti yang Mbak Gris katakan tadi, bahwa ternyata akan ada kemungkinan untuk terjadinya praktek-praktek lain, ya praktek-praktek yang bersifat negatif seperti penyuapan dan sebagainya, seperti itu. Itu pasti akan ada nanti. Jadi pasti bakalan ada dosis ya. Oke, baik. Pak, saya ke Pak Ari. Sebenarnya vonis mati ini sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, ini sudah isu lama, seperti itu, pro kontranya sudah lama dan mencuat. Ya kita nggak bisa melihat apa yang melatar belakangi dari mencuat tersebut, karena ya memang ada kasus Ferdi Sambo yang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh hakim seperti itu. Nah, bagaimana dari sisi dunia kehakiman sendiri melihat hal ini? Karena bisa dibilang, saya nggak tahu, mungkin nanti bisa Bapak koreksi, apakah ini yang pertama atau bagaimana, lantas bisakah nanti langkah, kalau saya mungkin bisa menggunakan istilah langkah besar ini, dijadikan presiden bagi sistem peradilan di Indonesia? Sebetulnya untuk perkara Ferdi Sambo ini ya kan sudah diputus dengan hukuman mati, ini kan kita masih menggunakan KUHP yang lama. Jadi artinya ketika majelis memutus itu menggunakan KUHP lama, ya nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Artinya kan banyak juga vonis mati bagi pengedar narkotika, teroris dan sebagainya yang telah divonis dengan KUHP lama itu. Jadi saya rasa itu enggak jadi kendala. Cuman yang mungkin nanti menjadi persoalan ketika ini kan masih ada upaya hukum nih, ada banding, ada kasasi, dan mungkin lagi juga akan mengajukan gerasi gitu kan. Artinya nanti ketika melewati masa 3 tahun, kan nanti
KUHP baru kan baru dilaksanakan 3 tahun kemudian, tahun 2026. Nah, itu kan yang nanti akan menjadi pro kontra. Artinya kalau putusan Verdi Sambo itu inkrah sebelum tahun 2026 ya Gak masalah. Ya artinya bisa dieksekusi dan tapi hanya bisa dibatalkan oleh grasi kan gitu kalau memang grasinya dikabulkan oleh presiden. Tapi ketika nanti sampai tahun 2026 misalnya itu belum inkrah perkara ini ya itu kan tentu akan menjadi polemik karena kan harus dipakai KUHP yang baru kan bagi terdakwa karena harus pakai undang-undang yang meringankan bagi yang paling meringankan terdakwa. Itu ya nanti tinggal upaya hukum ini banding kasasi dan Jaksa Agung sendiri juga pelaksananya kan di kejaksaan juga bagaimana nanti karena kita ketahui sekarang pun ada vonis hukuman mati yang pelaksananya bisa 10-20 tahun baru dilaksanakan. Artinya juga terpidana juga akhirnya menerima 2 vonis ya, vonis penjara dan vonis nanti hukuman mati. Justru kalau dengan KUHP baru ini sisi positifnya itu ya. Jadi ada kepastian hukum. Jadi ketika 10 tahun belum dieksekusi ya nanti harus diambil keputusan dengan keputusan presiden dia bisa membatalkan itu atau dengan pertimbangan Mahkamah Agung itu ya di pasal itu nanti bisa tetap dilakukan eksekusi. Iya benar, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Pemirsa kita jeda iklan sejenak. Baik, selamat bergabung kembali pemirsa dalam Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Vonis Hukuman Mati KUHP lama versus KUHP baru. Tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa mungkin saja ini nanti jadi presiden jika ingkrah seperti itu. Nah, penutup dari segmen pertama kali kita tadi, mungkin saja ini menjadi presiden jika itu bersifat ingkrah walaupun kasus Verdi Sambo masih terus akan berjalan seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman untuk ikut berdiskusi, berdialog bersama kita. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Hajar Farida Khairunisa selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ingin menanyakan terkait menurut pandangan Bapak dan Ibu, apakah upaya preventif yang telah dilakukan negara kita agar suatu tingkat kejahatan itu bisa menurun? Lalu apakah upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut telah berjalan efektif? Serta bagaimana solusi yang efektif bagi Bapak dan juga Ibu agar tingkat kejahatan tersebut bisa menurun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada pertanyaan dari Hajar terkait apa saja upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan untuk secara umum kejahatan bisa menurun. Saya mungkin ke Bu Rini dulu. Silakan Bu Rini. Preventif dengan membuat aturan sih pastinya ya, dengan membuat aturan-aturan seperti itu. Tapi memang secara faktanya di lapangan memang dengan keberadaan aturan-aturan sendiri yang dibuat oleh negara sampai saat ini masih belum bisa sih sebenarnya masih belum bisa meminimalisir bahkan belum bisa mencegah bahkan meminimalisir tingkat kejahatan seperti itu. Jadi memang masih menjadi PR bagi negara untuk bisa memberikan upaya baik secara preventif maupun represif untuk bisa mengurangi angka kejahatan tersebut gitu. Seperti itu. Saya ke Pak Ari. Kalau konkret untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang berpotensi timbulnya vonis mati, kira-kira apa Pak upaya preventif yang bisa dilakukan? Sebetulnya bagi masyarakat yang pro dengan hukuman mati ini sebetulnya salah satu upaya juga untuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tapi kemudian bagi yang kontra juga
berargumen bahwa nyatanya dengan adanya vonis hukuman mati pun kejahatan tidak berkurang, kualitas kuantitasnya juga semakin bertambah. Tapi pemerintah sendiri sudah banyak mengeluarkan aturan-aturan khusus, undang-undang khusus yang di luar KUHP yang untuk ya sebagai upaya untuk mencegah itu, seperti undang-undang terorisme, undang-undang narkotika, undang-undang korupsi, itu semuanya diancam dengan hukuman mati atau dengan pidana khusus yang berat gitu. Jadi memang sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mencegah itu. Cuman ya memang kembali ke masyarakat sendiri kan, kesadaran kita untuk bisa ya untuk kita sendiri untuk bisa bersikap untuk tidak terjebak dalam tindak pidana seperti itu. Tapi faktanya memang seperti narkotika juga masih sangat banyak di Indonesia. Walaupun sudah berapa banyak bandar narkotika yang dihukum mati, tapi ya memang seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ada pun vonis mati ini bukan langkah preventif untuk the next gerbong narkoba lagi misal seperti itu. Bisa sebetulnya seperti itu ya, Pak? Tujuannya untuk langkah preventif, tapi ya kembali ke dunia nyata faktanya memang masih banyak hal-hal seperti itu. Ya istilahnya kita tidak bisa memastikan bahwa hukum yang ada itu akan benar-benar menghilangkan tindak kejahatan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Hajar, next siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Permata. Saya ingin bertanya kepada Pak Ari dan Ibu Rini selaku narasumber pada hari ini. Pertanyaan dari saya adalah, apakah memungkinkan jika kita menghapus hukuman mati di Indonesia? Karena konsep hukuman pada KUHP baru-baru ini lebih mengedepankan unsur keadilan bagi para pihak. Dan menurut Bapak atau Ibu, adakah solusi hukuman pengganti agar lebih memberikan efek jera? Mengingat sebagian besar kejahatan di Indonesia ini sangat masif dan tersistematis seperti itu. Sekian dari pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Hakim dulu deh. Gimana Pak Hakim melihat ini? Jadi sebetulnya upaya untuk mencegah hukuman mati kira-kira bisa dihapuskan tidak? Itu ya tergantung dalam perdebatan tadi siapa yang lebih unggul dalam argumen-argumen tadi. Tapi kalau kita lihat dari yang aturan lama di KUHP, yang lama kemudian KUHP baru, sebetulnya sudah ada upaya untuk menghilangkan atau menepikan vonis hukuman mati itu. Karena di Belanda sendiri yang KUHP-nya kita warisi sudah dihapuskan juga hukuman mati. Bahkan beberapa negara juga melakukan moratorium. Jadi artinya ketika ada hukuman mati tapi tidak dijatuhkan hukuman mati, walaupun ada ancamannya hukuman mati. Jadi kalau masalah apakah bisa dihilangkan atau tidak, itu bisa jadi dihilangkan suatu saat, kita pun tidak tahu. Tapi kalau bagi hakim, kita tidak boleh untuk setuju atau tidak setuju, karena kita kan untuk menegakkan peraturan apapun yang diatur itu ya kita harus menegakkan itu. Tapi kalau ditanya apakah ada kemungkinan, ya bisa jadi itu kemungkinan bisa ada, karena dengan arah yang sekarang KUHP baru itu kan sudah mengeluarkan vonis mati dari hukuman pokok, kan sudah upaya untuk tidak menggunakan itu gitu dalam pidana pokok. Menyambung Pak apa yang ditanyakan oleh mahasiswa, bagaimana Bapak melihat tren vonis mati sendiri di Indonesia? Ya. Apakah semakin lama banyak hakim yang mencoba untuk menjatuhkan vonis mati atau sebaliknya kalau Bapak melihat? Kalau sebetulnya dari vonis mati sendiri sebetulnya ya memang tidak banyak, karena memang untuk perbuatan-perbuatan tentu saja yang diancam dengan vonis hukuman mati kan, seperti pembunuhan berencana atau narkotika yang dalam jumlah besar atau korupsi yang dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat dan sebagainya. Jadi sebetulnya memang tidak banyak sih yang divonis dengan hukuman mati dibandingkan dengan pidana pokok lainnya. Tapi ya sekarang ini kan memang masih ada. Dan kalau trennya menurun atau naik ya memang saya tidak punya data sih dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2021 berapa, 2022 berapa. Tapi dengan kecenderungan para pembuat undang-undang ini kan memang sengaja ingin mengeluarkan pidana mati itu dari pidana pokok. Trennya kan memang ke sana. Harapannya ya supaya... Karena sudah hampir 70% negara di dunia memang sudah menghilangkan hukuman mati itu. Bagaimana respon Bu Rini? Kalau dari pandangan saya, jujur saya masih menganggap bahwa pidana mati itu masih perlu gitu. Jadi masih perlu ya? Masih perlu. Karena jangankan pidana mati, dengan pidana penjara yang ada aja seperti itu, tindak kejahatan masih terus meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk itu maka masih diperlukan kalau menurut saya, walaupun seperti yang disampaikan oleh dia, apakah bisa suatu saat itu dihilangkan, sama seperti Pak Hakim, saya menganggap bisa nantinya seperti itu, akan bisa untuk dihilangkan. Akan tetapi untuk saat ini, untuk kondisi Indonesia saat ini, saya menganggap masih perlu diberlakukannya upaya mati, sebagai upaya hukuman mati. Betul. Supaya nantinya tidak ada kejahatan. Betul. Demikian. Harapannya kan ada efek jerah ya Bu. Harapannya ada efek jerah. Oke, baik.
ke penanya selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Fakultas Hukum Muhammad Ridya Silalahi. Izin Pak, Bu, saya menanyakan tentang bagaimana pandangan Bapak Ibu terkait vonis hukuman mati di Indonesia. Apakah sudah memenuhi unsur keadilan? Padahal seperti yang kita ketahui, beberapa negara sudah menghapuskan seperti Denmark sejak 1978 dan Australia sejak 1985. Itu saja, terima kasih. Oke, saya ke Bu Rini dulu. Gimana Bu Rini? Iya sama, Iya. sama dengan pandangan saya semula tadi bahwa walaupun sebagian negara udah menghapuskan hukuman mati, tetap masih ada negara-negara lain yang juga menganggap hukuman mati masih diperlukan, seperti Amerika, ya kan masih memandang hukuman mati itu masih perlu ditegakkan, dan kemudian negara-negara di Asia juga rata-rata masih menggunakan hukuman mati. Dan untuk Indonesia sendiri sampai saat ini tetap saya masih menyatakan bahwa masih tetap diperlukan keberadaan hukuman mati tersebut. Seperti itu. Bisa dibilang mungkin dalam beberapa tahun ini hukuman di tahun 2021 kemarin ada kedengaran nggak ya Bapak Ibu pidana mati? Untuk pelaku-pelaku tidak pidana narkotika itu ada ya, gembong-gembong narkotika itu dihukum mati. Dihukum mati. Tapi untuk kasus pembunuhan berencana, mungkin terakhir kita mendengar kasus pembunuhan berencana yang rame itu kopi sianida ya Bu ya. Dan itu tidak dihukum mati. Tidak dihukum mati seperti itu. Tidak dihukum mati itu sampai. Karena kalau pembunuhan berencana kan jarang diekspos ya seperti itu. Betul. Yang sering diekspos ya paling narkotika itu. Iya. Kalau Bapak sendiri gimana terkait pertanyaan? Ya, sebetulnya kalau kita bicara keadilan kembali lagi kan rasa keadilan kan tidak sama kan. Jangankan kepada mungkin hakim ketika menjatuhkan hukuman mati tentu dengan pertimbangan yang sangat luar biasa saya sampaikan tadi, dan yaitu menurut hakim yang memutus perkara ini yang adil artinya untuk melindungi juga masyarakat, negara, juga untuk bagi korban juga ada perlindungan juga bagi keluarga korban dan tidak terjadi lagi. Tapi kalau kita bicara keadilan ya kembali lagi ke kita. Jangankan kepada putusan hakim lah. Kadang sama Tuhan aja kita merasa Tuhan tidak adil sama kita kan begitu. Jadi kalau masalah keadilan memang agak susah. Tapi sepanjang itu ada diancamkan hukuman dan hukum acaranya, hukum materialnya, hukum formilnya ada ya pasti hakim akan bisa memutus dengan hukuman mati. Entah itu bagi masyarakat, bagi terpidana rasanya mungkin tidak adil, tapi bagi korban kan itu adil kan begitu. Jadi kan tergantung siapa ya. Betul. Kita kalau kembali ke definisi keadilan, adil itu subjektif. Subjektif. Adil versi siapa? Ya. Baik pemirsa, kita jeda iklan sejenak. Kami akan kembali lagi. Baik pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami dalam Dialog Publika Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Vonis Hukuman Mati KUHP Lama versus KUHP Baru. Kita masih menyambung pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Menurut Bapak dan Ibu, apakah KUHP baru ini tidak akan mempengaruhi para terpidana mati lainnya yang berlomba-lomba mengharapkan keputusan Presiden agar mendapatkan vonis pidana seumur hidup dengan merujuk KUHP baru? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mbak siapa namanya? Cey. Oke Mbak Cey, silahkan Ibu Rini dulu. Pengaruh kepada narapidana yang udah dijatuhi hukuman mati pastinya tidak ya, karena kan asas kita kan berlaku asas non retroaktif ya, artinya kan perbuatan pidana yang terjadi dan diproses dengan aturan hukum yang sebelum ada aturan yang baru, maka yang baru nggak akan bisa menghukum yang lama seperti itu. Jadi hampir tidak akan berpengaruh terhadap terpidana mati lainnya, karena mereka sendiri kan masih bisa melakukan upaya hukum.
seperti yang tadi pernah Bapak sampaikan seperti itu, antara lain gerasi misalkan seperti itu. Jadi nggak akan berpengaruh kepada terpidana lain. Tidak ada pengaruh. Pak Hakim sendiri bagaimana melihatnya? Iya, bagi siapapun terpidana yang diancam atau dihukum, divonis dengan hukuman mati ya pasti akan berlomba-lomba kan, karena itu kan masalah nyawa kan kehidupannya dia. Jadi semuanya pasti akan mengajukan gerasi. Dan itu memang ya memang dibolehkan, dibenarkan untuk mengajukan gerasi kembali kepada presiden apakah gerasi itu akan disetujui, dikabulkan atau tidak. Jadi bukan masalah berlomba-lomba, tapi semuanya pasti akan melakukan upaya. Upaya itu kan pasti akan semua akan dilakukan. Nah, memang untuk yang KUHP baru ini kan memang lebih memudahkan itulah. Artinya ketika iya dia sebenarnya di tanda kutip dengan ada hal yang mungkin tidak baik di situ, pemufakatan jahat, dia bisa menunda sampai 10 tahun untuk kemudian ya dia bisa mengharapkan untuk bisa terbebas dari hukuman mati. Gitu. Ya memang kalau baru nanti memang lebih ada peluang lah, lebih ada peluang untuk terpidana vonis mati itu untuk bisa keluar dari vonis mati. Jadi lebih memungkinkan ya Pak ya dengan adanya extend 10 tahun ini. 10 tahun itu. Oke, teman-teman mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, masih ada. Terakhir ini Pak, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Alia Sabrina Zara, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, ingin bertanya tentang dampak ketika hukuman mati diberikan kepada pelaku, bagaimana peran negara kepada keluarga yang ditinggalkan, di mana posisi pelaku adalah kepala keluarga, dan juga jika seorang istri tidak bekerja dan anaknya tidak memiliki pekerjaan. Sekian, terima kasih. Menarik, mungkin nggak ini jadi pertimbangan juga kenapa di-extend jadi 10 tahun? Gimana Pak? Saya rasa itu sudah dipertimbangkan atau sudah dipertimbangkan dalam putusan hakim. Karena putusan hakim itu kan pasti ada alasan yang memberatkan dan meringankan. Ketika orang jatuh hukuman mati artinya itu pidana yang maksimal, itu tidak ada lagi alasan yang meringankan. Tapi kan sudah dipertimbangkan ketika selama persidangan itu. Jadi memang kalau masalah siapa yang kemudian bagaimana dengan keluarganya ya itu kan memang ya sekarang siapapun yang orang miskin terlantar semuanya kan dipelihara oleh negara. Secara teorinya. Iya, secara teorinya kan seperti itu harus dipelihara oleh negara kan begitu. Jadi ya itu sudah dipertimbangkan oleh hakim ketika dia menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa itu. Jadi meskipun ketika itu benar-benar dijatuhin vonis hukuman mati, adakah Pak mungkin santunan yang diberikan negara atau? Ya kalau dihukum acaranya tidak ada, tapi kan negara tetap bertanggung jawab kan terhadap kehidupan warganya kan begitu. Oke, saya ke Bu Rini, gimana tanggapan Bu Rini? Kalau dari negara memang tidak ada sih ya terkait dengan setelah dihukum mati kemudian bagaimana dengan keluarga dan sebagainya. Karena sama juga halnya saat dikenakan hukuman penjara misalkan. Di penjara 10 tahun lalu bagaimana dengan keluarganya dan sebagainya. Ya suatu konsekuensi kalau bisa dikatakan seperti itu ya, konsekuensi bagi si pelaku saat dia menjalani sesuatu yang salah seperti itu, maka apa yang dilakukannya akan berefek kepada orang-orang yang ada di belakangnya seperti itu. Jadi seharusnya sebelum berbuat berpikir terlebih dahulu. Oke. Saya ke kasus yang sekarang memang jadi perbincangan. Saya kembali lagi ke kasus Sambo tadi. Kira-kira menurut Pak Hakim, memungkinkan apa tidak vonis mati ini ingkrah kepada Verdi Sambo menurut Bapak? Kalau ingkrah kan pasti ya kan ada upaya hukum. Hukum terlewati sudah selesai masa ya pasti ingkrah. Cuman bisa apa dilaksanakan seperti itu ya? Masalah pelaksanaan itu seperti saya sampaikan tadi tergantung kapan inkrahnya lanjutan putusan ini kan gitu. Kan nanti ada banding, kasasi. Belum lagi kalau ada gerasi lagi kan gitu. Ketika semuanya sudah ditolak artinya tetap dikuatkan putusan PN ya bisa dilaksanakan eksekusi. Cuman memang kalau nanti pelaksanaannya itu sampai tahun 2026 lah itu kan nanti akan jadi pertimbangan lagi mungkin bagi terpidana ini maupun mungkin penasihat hukumnya untuk ya menggunakan KUHP baru itu untuk kemudian meminta gerasi atau melewati dulu hukuman selama 10 tahun ini. Ini kan yang nanti jadi polemik lah itu nanti. Ini yang jadi yang bakal jadi bahan diskusi ya, terutama bagi keluarga korban tentu saja kan gitu akan betul. Ya nanti akan banyak hal yang mungkin jadi perdebatan nantinya. Ya. Bu Rini sendiri gimana Bu? Mungkin nggak dilaksanakan hukuman mati? Bagi si Sambo terhadap kasus ini? Kalau bicara dari asas non retroaktif nggak bisa ya seperti itu. Satu sisi kemudian di dalam KUHP baru juga dicantumkan, saya lupa pasal berapa bahwa
untuk bisa dilaksanakan hukuman mati harus dicantumkan secara tegas tanpa pidana percobaan. Jadi itu bisa dilaksanakan secara langsung. Nah, atau dengan misal hukuman mati dengan pidana percobaan itu harus ditulis. Nah, kebetulan dari kasusnya Ferdi Sambo dalam putusannya tidak dicantumkan dengan pidana percobaan itu. Seperti itu. Yang lama ya. Masih memakai KUHP yang lama. Namun di dalam KUHP yang baru juga di dalam pasal 3-nya juga dicantumkan lagi. Nah, ini yang memang membuat ambigu gitu. Dicantumkan bahwa dengan diberlakukannya peraturan yang baru, maka aturan yang baru sebenarnya yang harus dilaksanakan, akan tetapi harus juga dilihat dari sisi yang menguntungkan ya istilahnya Pak ya, menguntungkan dari si pelakunya tadi, seperti itu. Jadi kalau sampai ternyata bulan Januari 2026 eksekusinya belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan upaya hukum sampai gerasi dan sebagainya ditolak, tapi belum dilaksanakan eksekusinya, maka sesuai pasal 3 KUHP baru tadi, maka akan ada kemungkinan seperti itu akhirnya KUHP yang baru itu yang akan diberlakukan. Walaupun dari sisi asas non retroaktif maupun pencantuman putusan yang tanpa ada pidana percobaan itu seharusnya nggak bisa. Akan tetapi sisi lain masih ada ambigunya yang pasal 3 itu tadi, seperti itu. Kita lihat bagaimana akhir dari putusan. Ya kalau upaya hukum ini kemudian terus dikuatkan, kan putusan PN dikuatkan kan artinya nanti kembalinya ke presiden lagi gerasi kan. Gerasi. Ya, apakah gerasinya kemudian ditolak atau dikabulkan oleh presiden, artinya kan kembalinya ke situ. Dengan KUHP baru ataupun tidak kan tetap ada gerasi di sana ya, gitu. Betul. Tetap ada gerasi di sana. Tapi secara umum Bu Rini, saya ke Bu Rini. Ibu melihat KUHP baru ini sudah disahkan kurang lebih sebulan setengah ya. Menurut Ibu, terhadap sistem pidana Indonesia sendiri, itu membawa angin segar atau sebaliknya dengan adanya KUHP yang baru ini? Cukup membawa angin segar sih. Cukup membawa angin segar, artinya ada beberapa hal yang dulu belum ada pengaturannya, seperti itu di dalam KUHP yang baru itu muncul. Misalkan salah satunya, kalau dalam hukum Islamnya persoalan perzinahan itu lebih konkret diatur di dalam KUHP yang baru tadi. Karena itu saya bisa mengatakan bahwa cukup membawa angin segar. Tapi kembali lagi, semua aturan yang ada sih sebenarnya akan susah untuk memberikan pencegahan maupun minimalisir selama akar masalah dari semua kejahatan yang ada di Indonesia maupun di dunia ini tidak terpecahkan seperti itu. Jadi hanya sekedar mengobati, akan tetapi ternyata obatnya nggak sampai ke dalam gitu, hanya obat yang di luar aja. Kira-kira Bu? Ya kembali lagi, pemerintah misalkan masalah saat mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kesusilaan dan sebagainya, menghukum pelaku kekerasan seksual dan sebagainya, akan tetapi di sisi lain pemerintah membiarkan konten-konten pornografi beredar, kemudian membiarkan pergaulan masyarakat dengan berbau dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan masalah seperti itu. Akan terus terjadi pada akhirnya, walaupun ada undang-undang dan aturannya seperti itu. Oke, menarik. Closing statement Pak Hakim. Kira-kira secara umum di kehakiman sendiri dengan adanya KUHP baru ini memberikan angin segar atau memberikan banyak mudaratnya? Kira-kira bagaimana Pak Hakim lihat? Kalau saya begini, ini sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, ini suatu langkah maju. Artinya kita kan selama ini menggunakan KUHP warisan Belanda. Yang di Belanda sendiri sudah tidak berlaku. Dan KUHP yang baru ini banyak mengakomodir karakter-karakter masyarakat Indonesia asli. Kalau masalah bagus tidak bagus itu memang relatif kan, artinya kan memang ya pasti tidak ada yang sempurna kan begitu. Tapi kalau kita tidak memulai, kemudian nanti di depan kan ada uji materi, bisa diperbaiki, pasal-pasal yang mungkin tidak sesuai bisa diperbaiki, itu kan nanti bisa kita kedepannya kan seperti itu. Tapi kalau kita masih bertahan pada KUHP lama ya, artinya kita tidak melangkah kemana-mana kan seperti iya, nggak move on. Kalau sempurna ya tidak ada yang sempurna, bikinan manusia mana ada yang sempurna kan. Tapi dia akan sempurna dengan adanya revisi secara terus menerus. Uji materi Untuk sementara biarkanlah berlaku dulu. Biarkanlah berlaku. Jadi semangat dari Ibu pun biarkanlah berlaku dulu. Berlaku dulu, karena membawa semangat pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia. Oke, dari kacamata akademisi sedikit Bu, pembaharuan apa yang semangat apa yang kira-kira goal banget di KUHP yang baru ini? Kalau karena saya mendalami hukum Islam terkait dengan pengaturan berkaitan dengan zina dan sebagainya, seperti itu yang bagi saya itu merupakan angin segar dan cukup merupakan goal seperti dari para akademisi yang berkecimpung di dalam hukum Islam itu, seperti itu kan. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan ada juga
kalau nggak salah ada bahwa dalam salah satu pasalnya, saya lupa sih. Tapi intinya kalau berkaitan dengan hukum Islam sih kalau yang saya pikirkan. Di lembaga kehakiman sendiri, Pak? Ya, kalau ya seperti yang disampaikan, kalau kita sebagai hakim akan melaksanakan apapun yang tertulis, diputuskan oleh si pembuat undang-undang gitu ya, kita akan menegakkan itu. Tapi memang kalau kita melihat dari sisi KUHP baru ini kan memang, ya tadi seperti saya sampaikan, banyak mengambil hal-hal yang memang menjadi budaya kita gitu. Restoratif justice juga lebih ditekankan di sana. Kemudian sanksi-sanksi ada juga diakomodir di sana kan begitu. Di KUHP baru ya Pak? Di KUHP baru. Jadi itu kan lebih Indonesia lah, lebih ke Indonesianya gitu. Kalau kita yang selama ini kita pakai kan masih Belanda banget. Ya masih Belanda banget ya. Jadi semangatnya ada. Semangatnya ada. Meskipun isinya nanti perlu perbaikan. Perlu perbaikan lebih lanjut. Terutama ya karena kita bicara terkait vonis mati. Elemen-elemen yang mendukung bagaimana sebuah vonis mati itu bisa dijatuhkan atau tidak. Itu kan dengan KUHP yang sekarang masih sangat ambigu. Masih sangat ambigu. Setidaknya perlu aturan-aturan tambahan seperti itu. Sangat perlu. Dalam bayangan Bu Rini, kira-kira berapa lama kira-kira muatan dari KUHP ini benar-benar bisa berjalan seperti itu? Kalau memang semangat itu yang dibawa, semangat positif itu yang dibawa, kira-kira berapa lama ya menurut Bu Rini bisa berlaku? Harapannya kalau harapannya ya sebelum 2026 udah ada lahir semuanya ya. Harapannya seperti itu, walaupun ya harapan sih. Jadi nggak, kalau yang harapan berarti kita nggak boleh berputus asa. Jadi insya Allah sebelum 2026 semua aturan tersebut sudah akan ada. Gimana Pak Hakim? Ya saya kira memang ada waktu kan sampai 3 tahun ke depan. Memang aturan pelaksanaannya itu memang harus disiapkan, dan justru ketika dikeluarkan tahun ini kemudian masyarakat banyak pro kontra, banyak yang membahas itu kan kemudian nanti akan muncul bagaimana masukan-masukan untuk kemudian membuat aturan pelaksananya itu timbul diskusi itu memang yang diharapkan pembuat undang-undang kan seperti itu. Kalau muncul langsung dilaksanakan kan pasti ya kita sendiri orang yang bergerak di bidang hukum, polisi, hakim, jaksa akan susah kan gitu, menyesuaikan itu. Tapi dengan ada waktu ini kan, dengan adanya diskusi, dengan adanya perdebatan itu nanti akan membantu kita untuk membuat aturan membantu pembuat undang-undang untuk membuat aturan pelaksananya itu. Pak, kalau misalnya kita kita lihat dulu vonis mati yang ada di Indonesia sendiri seperti itu kan, seperti yang Bapak bilang tadi sebenarnya nggak banyak, dan pun banyak upaya berikutnya yang bisa dilakukan oleh terpidana seperti itu. Nah, dengan melihat ini seperti itu, apakah pro kontra ya, memang pada dasar pro kontra di masyarakat akan tetap terjadi, tapi bagaimana semangat pro kontra ini mungkin bisa redup seperti apa dengan lahirnya KUHP ini? Sebetulnya kalau saya sih biarkan pro kontra itu ada, karena justru dari perdebatan, dari diskusi, dari pro kontra itu kan banyak masukan gitu. Kalau kemudian redup ya nanti makan kita malah jadi stagnan kan begitu. Karena namanya kita di ilmu sosial, apalagi hukum kan itu kan, ketika ada satu pasal itu keluar itu ada 10 penafsir yang berbeda-beda kan begitu. Tapi ya biarkan itu berjalan di ruang publik gitu. Jadi nanti pembuat undang-undang bisa mengambil mana yang kebetulan paling pas ya. Paling pas banget sih tidak ada, tapi paling sesuai lah untuk bisa diterapkan di aturan pelaksanaan. Ya, tapi kan kita lihat juga perkembangan. Ya, maksudnya yang paling dekat seperti itu isu-isu ini kan memang di ruang media sosial seperti itu. Di ruang media sosial banyak sekali yang mengkritik terutama. Tidak hanya mengkritik sih, ya banyak statement-statement yang terlihat di media sosial seperti itu. Di satu sisi ada yang positif melihat adanya 10 tahun percobaan ini, tapi di sisi lain juga banyak yang seperti itu. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Ya penyampaian pendapat ya dipersilahkan. Jadi nggak masalah kalaupun ada pro kontra, terutama di media sosial. Akan tetapi sebagai akademisi dan juga sebagai aparat penegak hukum ya kita juga berusaha selalu untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Sosialisasi mengenai begini loh yang sebenarnya. Karena yang beredar di masyarakat rata-rata yang sisi negatifnya aja seringnya seperti itu. Dan itu yang bakalan trending biasanya. Makanya ya harus bisa mengcounter juga sebenarnya, harus bisa melakukan counter attack terhadap pendapat-pendapat miring yang seperti itu gitu sih. Gimana Pak melihatnya? Ya kalau saya kira mengenai kontroversi hukuman mati dengan KUHP baru ini ya seperti disampaikan Ibu tadi, karena memang kita belum
belum pasti apa sih indikatornya seorang dikatakan menyesal dan sebagainya kenapa harus 10 tahun itu kan memang itu yang belum jelas. Ya belum jelas bagi masyarakat. Tapi ya enggak apa-apa, artinya kan ini kan bergulir berjalan nanti ada perbaikan-perbaikan ke depan kan nanti bisa dijadikan bahan untuk bisa mendiskusikan ini oleh para pembuat undang-undang. Karena memang indikatornya ini yang memang menjadi permasalahan. Ya dirancu lah masih belum menjadi bahan bagi pembuat undang-undang dan menjadi bahan juga buat di kelas yang ini sekali. Ini kerjaan besar untuk teman-teman akademisi untuk sama-sama paling tidak mempelototi seperti itu. Apakah memang regulasi-regulasi tersebut memfasilitasi keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah hadir di studio hari ini. Itu tadi Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Vonis Hukuman Mati KUHP Lama versus KUHP Baru, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI. Saya Grizelda undur diri. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa. Thank you.